manggil Pak push up. Oh, kan? Enggak. Veteran nasi undangan. Paling kali jelek Om. Jangan. Ya dibuka aja deh Oke ya, kayaknya kita malam. mulai ya. Selamat malam semuanya. Malam. Buat yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kedatangannya adik-adik dan mas-mas semua, mas mbak. Sepanjang hidup saya kayaknya ini pertama. Ini pertama kita tidak hanya sekedar berbincang, bergosip, tapi kali ini direkam. Dan siapa tahu nanti akan menjadi buku dan itu menjadi sejarah. Sejelek-jeleknya kita menulis itu sejarah. Bagus-bagusnya kita ngomong jadinya gosip. Jadi konsep kita seperti itu. Malam ini kita kedatangan mendatangkan, lebih tepatnya mendatangkan. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol, kami bersepakat untuk mendatangkan, boleh dibilang pendiri? Tidak. Tidak. Oke. Sepuh. Gagasnya lah. Penggagas? Ketua. Oh, matai katakan. Penerus tongkat estafet kali ya. Gue yang kami lakukan reviving ya. Yes. Karena pernah ada sebelum kami. Jadi sebelum kami itu ada 2 angkatan di era kami. Jadi mereka ini lulus 91 kira-kira ya. Kami kan lulus 93. Ya. Ketika kami kelas 1 itu pendakian itu sudah berlangsung. Orang-orangnya yang aku ingat itu namanya Mas Dadung. Ya, paling ini. Ya, ini sama Sidi. Dadung nama satu lagi aku lupa. Nah, kami sendiri itu masuk 90. 93. Oh iya, 90. Nah, kami juga melakukan pendakian, tapi waktu itu kami masih sporadis juga. Simpan ceritanya. Ya, kira-kira gitu. Kita perkenalan dulu kali ya. Iya. Jadi mas-mas yang ada di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu lulusan SMA Negeri 1 tahun 93. 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu. Nah, takdir menggariskan bahwa mereka ternyata naik gunung lebih duluan daripada kita. Di sini yang kami undang ada yang paling muda itu angkatan 32 ya. Glasial angkatan 32 yang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu dilantik menjadi anggota muda glasial melalui mekanisme diklat ya. Berapa orang sih? Ada berapa? 24. Oke. Nah, di atasnya ada yang menjadi pengurus aktif. Itu angkatan 31 ya. Ada berapa orang? 24 juga. Oke. Nah, di antara kita semua ada juga angkatan Aksa 27. Ketua angkatan 27, betul? Nah, ada berapa orang tuh yang di bawah sekarang? Ada 3.000 lah ya. 3.000. Tua banget jadi. Terus apa yang saya kenal itu Randy ketua ya? Ketua angkatan 28. Ada lagi angkatan yang lain? 29. Wira Bintang ya? Ah, oke. Angkatan 30 ada? 30. Angkatan 20-an atau belasan ada? Mas Raka ya? Halo? Angkatan bro? 20. Oke. Kepala 2 ya. Saya angkatan 4.
Angkatan ini di sini yang resmi tercatat di organisasi ya. Karena tahun 96 itu Mas Bayu Dardias dan kawan-kawan berinisiatif memformalkan Glasial menjadi organisasi. Jadi ini angkatan berapa? Minus. Minus. minus 4 Minus 4 berarti ya. minus 4 Kan satunya berapa? Glasial prehistorik. Prehistorik, ya. Prehistorik. Belum ada pencatatan sejarah. Boleh perkenalan dulu dari Mas siapa? Mas Ando? Ando. Kenalkan Monggo. adik-adik, saya Ando. Begitulah populer saya di antara teman-teman ini. Itu nama naik gunung juga. Kalau nama KTP kayaknya nggak perlu deh ya. Panggil aja Mas Ando kalau di jalan. Di Glasial itu sebenarnya saya juga karena dulu juga membayangkan untuk berorganisasi di zaman kami, membayangkan orde baru itu ya nggak mudah gitu kan, nggak seperti sekarang, meskipun ya kebebasan berserikat dan berkumpul itu konon katanya dijamin oleh undang-undang begitu, seperti yang kita hafalkan di UUD itu, tapi pada realisasinya tidak semudah itu. Nah, saya tertarik dengan teman-teman untuk naik gunung juga koinsiden gitu, karena kebetulan nongkrong. Sepertinya naik gunung adalah sebuah kegiatan positif yang kemudian bisa menjadi solusi lain dari main. Pada saat itu semangat itu seperti itu saja. Cuman belakangan hari bagi saya pribadi nih ya, tiba-tiba berkegiatan alam bebas itu pada saat itu menjadi perjalanan spiritual. Beberapa hal yang saya dapati atas ajaan teman-teman yang ada di sini, saya pakai hingga hari ini untuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya itu. Jadi betapa filosofi dan romantisme itu membuat sebenarnya memang bisa kita pakai untuk melanjutkan kehidupan di masa dewasa kalian kelak. Nilai-nilai tapi kayaknya itu cerita nanti aja deh ya, kayaknya perkenalan diri itu nanti di belakang dulu. Ini saya Ando, saya angkatan minus 4. Aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang saya menggambar. Menggambar. Iya. Wah, kebetulan sekali di sini lagi ada Betul, pameran betul. seni rupa Betul. buat tangan. Mas, kebetulan Mas ini Mas Cepul kalau ini ya, Mas Kokok itu satu alma mater dengan saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. orangnya yang ini Jaket dulu. Kebetulan kakak saya sendiri. Iya, kakak dari tuan rumah ini ya. Iya. Sedikit dari saya segitu dulu, nanti kita sambung lagi. Domisili di mana, Mas? Jogja. Jogja. Iya. Sehari-hari di Jogja ya. Saya di Jogja. Ya, silakan Mas Didi, waktu dan tempat. Selamat malam. Perkenalkan, saya Pires Perstanto. Ya. Siras. Ya, nama Perstanto dari kata first. Bapak saya guru bahasa Inggris, sehingga anak pertamanya dikasih nama First. Tapi zaman dulu lidah orang Jawa kan angel, Mas. Jadi Pires. Nama saya Pires. Kalau Aktivitas sehari-hari apa, Mas? aktivitas sehari-hari, kebetulan saya tinggal di Padukuhan Karangjati, Kelurahan Sinduadi, lengkap ya. Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Istimewa. Aktivitas sehari-hari saya sebagai Ketua RW 37 di Padukuhan Karangjati. Kalau ARW ya. orang-orang yang mau minta surat pengantar panggilnya Didi gitu. Tapi kalau kita Pires aja lebih enak. Dan juga sekalian promosi dik, nggak apa-apa Mas. Boleh. Ya,
juga Bayarnya nanti. wah nanti aja. Nggih, Padukuhan juga menjadi ketua forum RT RW sepadukuhan. Kemudian juga jadi ketua panitia pengajian mumpuni besok tanggal 8 Februari datang ya. Hari Minggu malam. HTM. Aku promosi ya, sing teko kudu akeh karena bayari larang to. Lentekake lah. Nggih. Kemudian juga profesi penulis lepas, tetapi banyak menerima order dari pemerintah, entah buku, majalah, leaflet, buklet, poster, pokoknya yang ada tulisannya saya terima, proposal juga, tapi karena ada efisiensi maka lepas beneran penulisnya tahun ini. Skripsi bisa mas. Bisa. Jadi dan banyak lagi aktivitas yang tidak berbayar. Kalau aktivitas yang berbayar sekarang saya juru parkir di Leon Cafe Jalan Condrolukito atau Jalan Monjali di Sleman, Yogyakarta. Nah, menika kalau dulu di kelompok anak-anak naik gunung yang kemudian menjadi glasial itu, saya pelari glasial. Pelari artinya kalau naik gunung dulu kan nggak kayak sekarang. Dulu naik itu jam 8, jam 9 malam, jam 10 malam naik. Nanti harapannya sampai puncak bisa lihat sunrise. Lah itu kalau habis subuh kok belum sampai puncak, langitnya sudah mulai memerah, pada mulai panik. Maka yang bawa kameranya diserahkan ke saya, terus saya disuruh lari ngejar sunrise. Nah gitu. Makanya dulu seringnya jadi pelarinya glasial. Sekarang kalau diajak teman masih beberapa kali naik gunung. Bedanya dulu saya pelari untuk ngejar ke puncak dan alhamdulillah sampai sekarang untuk naik gunung tidak masalah. Masalahnya adalah turunnya. Karena lutut sudah mulai bergetar. Jadi kalau naik misalnya naik Gunung Sumbing, terus kemana itu Mas, antara Mangli sama Butuh, Nepal Van Java itu ada yang tengah itu loh. Perampelan. Bukan. Itu ya. Ada yang tahu, ada yang tahu. Belum pernah. Yang dari sisi Magelang ada Butuh, kemudian yang kanan sendiri Mangling, kemudian yang tengah itu aduh nama saya lupa. Nah itu kan naik itu kan ada tanjakan putus asa. Itu 2 jam nanjak terus. Kalau saya nggak masalah, bagi saya masalahnya adalah itu turunan putus asa. Oke, ngatur nuwun Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi ya. Virus saja. Virus. Oke. Virus. Kalau nggak salah, kalau yang mantengin grup WA Glasial tadi siang itu ada disebut nama Ford dan Dodo. Ya. Nah, ini orangnya. Gogo. Ya. Kebetulan dulu pas angkatan kami saya sama Gogo yang pertama ke Mameru. Iya. Zaman dulu yang ngecamp. Kalau sekarang kan antrian duduk kan mau keluar itu toh, antrian mau masuk. Kalau dulu pas saya naik sama Gogo itu yang ngecamp di Ranukumbolo nggak sampai 10 tin ya. Iya. Ini Masih sepi. Legend ini berarti. Dan kebetulan banyak cerita dulu karena jeep mau naik itu macet, mogok, terus kemudian pindah ke jeep lain dan ternyata satu kendaraan dengan seorang ibu yang suaminya dulu mengevakuasi Zohoki di ya pada waktu menjadi korban sebagai ibu. Ceritanya disimpan dulu. Permukaannya nih. Wah, Waktu dan tempat untuk masalah. the next legend. Ya, saya Hatta, nama saya Hatta. Saya tinggal di Salaman, 17 kilo dari sini, kabupaten ya, bukan kota Madia. Ya. Jadi, apa nih? Profesi
profesi saya, belakangan saya banyak menulis. Kalau teman-teman sempat nonton Vina, itu saya bikin. Vina belum 7 hari, itu saya bikin. Movie. Beliau movie maker. Sutradara, produser, lighting atau apa mas? Saya pernah disutradarai, saya pernah produce, saya belakangan menulis. Oh. Penulis skrip. Bisa di-searching. Ya. Firmawan Hatta syuting di Google pasti keluar beliau. Ada di Wikipedia, Nggak pernah berperan tapi. Oke. Darmawan Hatta ya? Dirmawan Hatta. Iya. Bisa di-searching di Google. T-nya 2 ya? Iya, bukan E ya, bukan Dermawan tapi Dirmawan. Suara bayi sehat. Ya, sejarah saya sedikit dulu pernah jadi juara bayi sehat. Betul. Benar itu. Dan hadiahnya radio transistor global. Oh ya. Terus SD tahun 86 saya lulus. Itu saya punya NIM tertinggi se-Kabupaten Magelang. Oke. Ketika saya lulus SMA 1, SMA Negeri 1 Magelang yang adalah alma mater kita, saya ranking 2 dari belakang. Kira-kira gitu. Apa nih? Nah, apa nih ya? berikutnya Ya, ya. berikutnya. Nah, berikutnya ini cerita sedikit ya. Ini biang ini karena gara-gara beliau ini jadi acara ini. Jadi kemarin malam itu saya ngobrol sama kakak saya, terus tiba-tiba saya disuruh ke sini. Katanya ada anak glasial yang sesungguhnya. Ketemulah mas. Ini akan nanti memperkenalkan diri, lalu ngobrol-ngobrol, singkat cerita, jadilah acara ini. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Nama Agus. Tapi dulu waktu itu cuma bukan Becet. Nah, makanya saya rubah namanya jadi Bagus. Tapi jadi Bagus Cet gitu. Jadi itu tetap aja itu. Tapi intinya sebenarnya seperti semalam itu pokok albumnya Bang itu salah alamat. Saya salah dulu ikut dari awal ikut aktivitas sosial, tapi sebenarnya posisi saya adalah pengembira, jadi bukan tim inti gitu sebenarnya. Tapi saya ikut mendokumentasikan beberapa peristiwa yang mulai dari awal sampai akhirnya kami lulus semua. Jadi mulai dari awal belajar di mana itu, akhirnya ada panjat tebing, terus kita adventure gitu ya, dulu adventure ke Bali bareng-bareng itu, gitu kan. Nah, Ngeblek ya? ngeblek lah pokoknya. Aku nggak tahu, familiar nggak kalau sama Magelang? Tahu nggak arti ngeblek? Black. Tahu ya? Apa? Apa coba? Ketua. Ya, betul. Ngeblek apa? Black. Nebeng terus nggak bayar. Sampai ke Enggak. Mereka punya istilah sekarang apa? Ribol. Dari ngeblacknya itu kami bisa rela supirnya kadang kami aja pakai batu gede gitu biar dia berhenti. Ini tambahnya nih. Kayak kalau butuh foto yang ikonik tuh kayak pas tragedi Tiananmen gitu loh. Nah gitu, kayak yang diadang tank itu kalau beliau ini truk gitu ya, dia bisa naik gunung. Jadi kalau dulu mau lagi tuh, itu tuh kita nggak punya tujuan. Kita cuma mau ke barat atau mau ke timur. Tak tekani. Tapi nanti dulu kenalan dulu semua nih, nanti ceritanya saking banyaknya nih. Terus adventure, panjat tebing juga kita jalani, arung jeram juga. Arung jeram kita karena bukan ada teman di Muriasri, akhirnya kita ikut. Bahkan kita juga jadi pemandu juga kalau ada tamu yang kayak aslinya capek kita kami nemenin. Soalnya seperti itu. Jadi akhirnya banyak yang kita lakukan. Cuma waktu itu kita cuma sekedar having fun kalau bagi saya ya, cuma gembira gitu lah. Makanya kemarin ketika kami undang saya juga bingung nih, waduh, esensinya kayaknya kalau saya yang dia gitu lah. Ini kemarin saya pandu. Oke, itu aja dari pengalaman dari saya. Kalau saya tinggal di apa namanya Joinamo, tapi kerja di Jakarta, jadi bolak-balik mas.
Aktivitas sama Mas sehari-hari? Aktivitas ya. Nah, namanya saya ada sendiri. Juragan. Juragan. Direktur lah ya. Tapi di SMA dulu saya bukan yang terbaik dan sama. Kita juga belakang. Golongan ranking belakang lah. Recent activity naik Andong tadi pagi itu. Ya. Nah, barusan pulang dari Andong. Tektokan ya Mas ya? Ya. Set, lihat status WA-nya, Andong. Oke, mungkin dari saya perkenalannya cukup, masih banyak yang perlu dikenali. Pokoknya Terima kasih semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto, tapi di teman-teman nggak ada yang tahu kalau Yulianto. Karena dibongkar apa enggak? Bongkar. Nama saya kalau di teman-teman namanya Kenyul. Jadi masing-masing ini punya nama sendiri-sendiri. Ini Pak Chef itu karena sering nge-chef, jadi dulu dipanggil Pak Chef. Sekolah tidur makanya dipanggil Pak Chef. Saya kebetulan tinggal di Depok, Jawa Barat. Aktivitas saya ini ya, pegawai negeri di Badan Pemeriksa Keuangan. Sering naik gunung kan? Ya karena background saya kehutanan ya di UGM. Selain Duit dasar apa ini? Ora perlu dibuktikan lah. Pak Mul ini. Oh. Sensitif. Ya. Background kehutanan jadi sama akuntansi ya. Jadi kebetulan masuk BPK dengan akuntansi. Sekarang kebetulan suruh meriksa Kementerian Keuangan. Jadi aktivitas pemeriksaan tetap dari alam ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada ide, tadi saya ngobrol, ini mau dibawa kemana nih kelasnya? Kita mau arah ke apa ini? Kita bisa arahkan kegiatan kita yang positif. Misalnya sekarang ya baru ribut-ributnya pemundulan hutan ya. Kita bikin nih RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Nanti kita bikinlah penanaman yang agak wah gitu ya. Minta bibit, kita bisa usahakan untuk minta bibit, kita tanam bareng, kita kelihatan bahwa kita tuh pecinta alam itu bukan hanya naik gunung gitu, kita berguna gitu. Nanti bisa kita coba explore ya, ide-ide itu ya. Saya selama masih posisi ini masih bisa bantu teman-teman, misalnya butuh jaringan. Termasuk saya kemarin terakhir saya ke Bromo, ke Semeru ya, 2 minggu yang lalu. Terus saya ke Bunaken, melihat. Nah teman-teman kalau pengen eksplor gitu, nanti bisa saya hubungkan ya. Saya teman-teman. Telepon susah ya? Ya. Nanti di situ kan ada ya kepala balai besar Semeru Bromo Tengger itu kebetulan kakak angkatan saya ya. Terus Bunaken itu juga kalau memang butuh apa mau berhubungan dengan mereka ya. Termasuk tadi ide saya untuk nanam pohon ya RHL. Itu aja sementara. Ya. Saya teruskan dulu. Berikutnya Om Kanceng. Oke, terima kasih ya waktunya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena mas-mas yang lain udah perkenalkan diri, saya perkenalkan diri juga. Namanya aslinya Jajang ya, tapi juga punya nickname sendiri juga, siapa Mas Kenceng gitu. Nah, kebetulan yang ngasih nama juga masih kakaknya Mas I itu. Nah, oke, jadi kalau tadi kenalan namanya sudah, tinggal di Sanden, belakang pom bensin, Motor Bangsan. Nanti silakan singgah, kalau terutama ya Pak Vespa boleh ya. Oh, aktivis Vespa. Kita saja. Kita. Oke. Kalau tadi Mas Kenyul itu dari apa untuk kehutanan ya, tadi apa tadi RHL. untuk pelestariannya ya. Justru kalau aktivitas saya penebangannya ini. Perambah hutan. Kerja di mana? Apa? Aktivitasnya keluar masuk hutan saja. Yang nanti ada penerusnya yang ngelola apa yang di bawahnya tanah itu. Seperti pertambangan lah ya. Pertambangan. Pertambangan.
Kalau ya, tapi jangan tanya akademis ya, karena nggak pernah ada yang nyantol waktu SMA ya. Kuliah juga nggak nyantol. Ya, jadi apa ketika sekolah dulu ya penting ranking orang paling usor banget lah, tapi ning usor. Kalau naik kelas sudah bersyukur gitu. Jadi mungkin itu saja ya, nanti bisa sudah malam juga, kalau panjang-panjang nanti kan pengen setelah ini bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Oh, berikutnya terakhir Selamat malam, saya nama Koko Surat Moko, dipanggil Cipul. Saya kebetulan kakaknya tiga dari bawah dari II. Jadi II itu II punya adik, adiknya saya punya adik baru II. Dia terakhir. Terus saya sama Mas Andrew satu sekolahan dulu waktu Senegambah itu. Kata saya itu rumah-rumah itu. boleh diperkenalkan sedikit, ini apa ini? Promo ini. Kebetulan ini kan teman-teman saya sebetulnya tidak terlalu intens bergaul dengan glasial. Jadi cinta alam saya lewat jalan yang lain gitu loh, bukan yang seperti mas-mas ini. Dan kebetulan karena saya sama satu angkatan, jadi saya kenal, terus saya tidak berhak menceritakan glasial kepada anda, jadinya saya Ayo. sebisa mungkin mendatangkan mas-mas ini untuk yang lebih berhak menceritakan sejarah dan lain-lainnya. Jadi tapi saya berteman baik, jadi saya menganggap malam ini saya sebagai tuan rumah yang membawa penceritaannya untuk mas-mas, mbak-mbak semuanya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya ngapain sih kita kumpul gitu ya, saya mau cerita sedikit. Saya datang di kelas tahun 2022 ya, masih ingat nggak di Keditan? Itu 22 atau 23? 2022 ya. Nah, di 2022 itu seperti kebiasaan di kelas, alumni yang datang itu disuruh cerita secara glasial. Nah, pada saat itu kebetulan saya datang membawa kakak saya, membawa keluarga besar gitu ya, untuk ikut camp. Nah, saya kan singkat cerita ya, ditanya kan, kamu dari mana? Oh, dari acara cerita sejarah begini. Nah, tiba-tiba kakak saya tunjukin, lah konco-koncoku itu dia wis ono glasial tahun 93 yang saya kok yakin bahkan alumni glasial. Jadi glasial itu ada anggota muda kelas 1, anggota biasa kelas 2-nya, kelas 3 itu anggota lama yang lulus namanya anggota alumni. Nah, kalau ada acara glasial, alumni turun gunung menceritakan sejarah, ikut marah-marah, ikut nyuruh-nyuruh push up, yang lain-lain gitu kan ya. Nah, itu. Nah, pada saat itu ada Pak Budimanto juga, matematika. guru bahasa Inggris, yang dari sejak berdirinya glasial itu menjadi pembina. Oh. Nah, ngobrol lah kami bertiga, saya, kakak saya, sama Pak Budimanto itu tentang glasial zaman dulu itu seperti apa. Terus saya ditunjukin sosial medianya gitu ya. Nah, jadi sejak, boleh dikatakan sejak 3 tahun yang lalu, saya memendam keinginan untuk supaya teman-teman, terutama adik-adik saya itu ngerti glasial itu tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Karena yang kami tahu glasial itu hanya dari angkatan 1. Ternyata ada minus 4.
sampai tadi malam itu saya menyimpulkan -4 dan tidak ada -5, -6. Malam ini ternyata kok ada, oh ini sebelum saya, oh berarti ada -5 dong, ya kan? Nah, mari kita bercerita di sini. Siapa yang pengen cerita, siapa yang pengen bertanya? Siapa yang pengen minus lagi? Ya. Ya kan, siapa tahu nanti ada yang ngeklaim minusnya lebih. Terus Lebih tua. apa? Mas Bagus tadi malam itu bilang ini yang paling kompeten itu Mas Gita katanya. Nah makanya ini kesempatan mungkin sekali seumur hidup ya ketemu dan ini for the very first time ini benar-benar dari yang minus sampai yang 32. Kalau mau nanya silakan. Aku tanggapi dulu ya. Ya, silakan. Kalau kita bicara misalnya nih ya, kita bikin timeline gitu, ada -6, -5, -4 sampai kemudian melewati 0 di mana garis-garis berdiri, kemudian sampai ke 9 sekarang ya, angkatan 32, kira-kira gitu kan ya. Ini kan pengandaiannya adalah bahwa ada satu definisi yang konkret gitu, bahwa kamu angkatan 32, kamu angkatan 29 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sebagai sebuah cara untuk membicarakan hal yang sebelum 0, kita bisa menyebut -1 dan seterusnya. Tapi gini, yang aku pengen garis bawahi itu adalah seperti yang tadi disinggung sama teman-teman. Ketika kami waktu itu, saya juga menyinggung, ketika kami ngumpul naik gunung apa dan seterusnya, itu hampir-hampir kita tuh nggak punya bentuk sesungguhnya. Nggak ada wadah. Kalaupun toh kemudian kita nyebut nama glasial, itu sebagai sebuah cara tunjuk yang paling sederhana untuk menyebut kami. Siapa yang pertama bilang glasial, Mas? Nah, sebelum kami itu udah ada angkatan 2 di arah kami kelas 1, mereka kelas 3, itu udah naik gunung dan menggunakan nama glasial. Jadi kalau dalam pengertian minus dan sampai seterusnya itu sebenarnya ada yang paling tua yang kami paham, itu ada yang namanya -6. -6. Seperti itu. Oke, tapi persoalan minus ini ya, soal prehistorik ini, aku garis bawahi lagi terutama itu mengerucut di angkatan kami. Karena si -6 ini kita yang main telungler wonge. Kira-kira gitu. Jadi main wong jumlahnya tidak banyak. Gitu. Jadi maksudku ketika -6 kami ini itu bukan hanya soal naik gunung gitu, karena itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegiatan yang sangat partikular dan spesifik, enggak. Tapi kami juga punya kegiatan yang lain, misalnya ya kan nongkrong kebut-kebutan di malam minggu misalnya gitu, atau nongkrong sampai pagi misalnya, atau kami kadang-kadang berkelahi, paling sering bolos bareng, kira-kira begitu. Jadi ada semacam brotherhood gitu, ada apa ya, apa ngomongnya ya? Ikatan lah. So, ada semacam ikatan karena kami mau bergaul dalam sesuatu yang tidak bisa ditunjuk secara partikular sebagai sebuah organisasi. Jadi kira-kira kami itu OTB, hantu blau, kira-kira gitu. Enggak ada bentuknya. Organisasi tanpa bentuk. Organisasi tanpa bentuk. Tapi kami punya ikatan, gitu. Kami punya ikatan dalam yang berjalan bersama. Sebenarnya aku nggak tahu, ini agak sedikit terlalu jauh, tapi ikatan yang kalau boleh aku rumuskan, ikatan kami itu adalah ikatan perlawanan terhadap gitu ya, kemapanan. Bahasa klisenya gitu. Jadi SMA Sidiki sini tata pintar, sugih, anak pejabat, bla bla bla. Kami kira-kira itu enggak. Enggak, punya tampang enggak? Kami enggak. Gitu kan? Ya, bukan pewaris ya. Kami bukan bagian dari apa kelas utama yang ada di SMA 1 dan kami agak-agak benci dengan itu sesungguhnya. Terus cari perhatian dengan cara itu. Kira-kira bahasanya begitu. Kalau sekarang harus dirumuskan, itu sebenarnya hormonal, gitulah kira-kira. Teman kami yang sudah meninggal namanya Sidi, itu bilang, lah aku ini bagus ora, duwe motor ora, anaknya sugih ya ora, pinter ya ora, bisa apa? Mangan beling. Kira-kira gitulah, ini metafor aja gitu ya. Tapi maksudku glasial -6 tuh begitu gitu. Jadi kami juga -4. Kami punya tongkrongan di sini nih, Tamrin 2A. Dekat dengan yang ISC sekarang. Waktu itu kami menyebut
kumpulan kami itu Tamrin Clan. Ini yang punya rumah Mas Handu ini. Tamrin Clan. Ini Mungkin kalau ada foto sekarang Ono ning Raiso ya. sekarang di sekolah itu kalian punya base camp, betul ya? Tempat nongkrong, tempat berkumpul ketika sudah menjadi organisasi. Ketika bentuknya masih OTB, organisasi tanpa bentuk, ternyata mereka punya tempat tongkrongan juga, di mana itu menjadi apa ya, tempat di mana Habitat ya. tempat di mana bidan itu bekerja melahirkan, ya anggap aja generasi kita gitu ya. Jadi itu 4 rumah di belakang Cafe Uton ini. Di sini Tamrin 2A. Iya sih. Sini, sebelah sini. nih, dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 itu rumah Iya. orang tua Mas Ando ya. Rumah dinas, Rumah dinas perhutani. perhutani. Nah, disitulah ternyata cikal bakal Glasial. ya, ini menurut saya ya, itu menjadi tempat bersejarah. Kalian nggak ada base camp, nggak ada kalian. Mereka mungkin nggak ada tempat itu, mungkin nggak ada, mungkin ya. Nah, terus kenapa kok setelah pergi ke sana ke sini nulis pakai nama Glasial, padahal kan belum ada ya. Ya karena sudah pernah disebut ya, atau bisa ada penjelasan yang lain. Ya sekedar pernah disebut aja, jadi kami ikut-ikutan aja sebenarnya gitu. Kira-kira gitulah. Jadi kami menerima nama Glasial itu memang warisan, ya warisan karena kan Gladio pecinta alam. Menarik juga, meskipun dulu kita di saat naik gunung di desa terakhir itu kita sering bercanda tentang akronim gitu ya. Kita pernah ngarang-ngarang gitu. Cuman memang Glasial keren juga atau tidak teruskan. Sampai suatu ketika teman-teman, kebetulan saya pada saat itu di samping karena kebaikan hati orang tua untuk meminjamkan beberapa ruangannya untuk kami untuk nongkrong dan kemudian berbagi hati begitu ya. Diminta untuk, karena kebiasaan saya menggambar bersama Mas Koko itu, saya diminta menjadi ilustrator. Nah, saya punya catatan nih, ternyata ada relik ini, ada sejarah aslinya desain saya untuk logo kalian yang kalian pakai di bandana, di bendera dan sebagainya. Nah, kalau mau kalian ini kebetulan disimpan oleh Mas Ces, ini bukan main. Saya amazed gitu. Kalau kalian boleh diputerin boleh, kalian boleh lihat. Belakangnya ada gambarnya Slack. Nah itu gambar asli Glasial, logo Glasial pertama yang diminta untuk. Berarti Mas Ando yang gambar pertama? Ya. Karena kami juga mendengar informasi dari grup WA ya. Itu itu yang gambar angkatan ini, namanya ini gitu. Nah ini kalian sedang memegang sebuah servis sejarah. Ini bukan main, disimpan dengan sangat proper sekali. Itu sebentar. Adik-adik, guys, sebentar. Sebenarnya itu pun gubahan. Karena begini. Awalnya logo yang diminta oleh teman-teman itu begini. You know what? Ya, gini. You know what? Ini apa ini? Habluminanas, habluminallah. But saya berpikir lain. Di Glasial kan ada teman-teman yang Chinese. Di Glasial ada teman-teman yang kemudian tidak terlalu akan paham dengan konsep itu. Kurang religius lah. Sebenarnya ini nih, awal kali kaos itu, sebelum itu. Ini kaos pertama Glasial. Ini menunjukkan bahwa Masmu ini wis kudune. Itu sebenarnya awal sebelum itu. Di kaos itu. Iya. Itu tapi kalian pegang dulu itu yang jadi ini, silakan. Kaos itu sebenarnya
gambar Sehingga akhirnya saya munculkan tangannya gini. Itu sebuah simbol jari. Ini kalau mau tahu konsepnya ya. Itu kan pertama yang dicetak dengan nama Iya, Glacial. betul. Nih, putarin aja. Nah, itu adalah Tolong hati-hati ya. Itu serpihan sejarah itu. betul. Gambar- Kenapa muncul gambar itu? Kenapa muncul gambar itu tadi? Karena pertimbangan bahwa glacial should be universal. Sehingga kemudian bentuknya adalah kenapa tidak perjalanan? Karena Gimana Mas? Gimana? karena teman-teman yang kemudian mentenagai menjadi bahan bakar glasial itu adalah kemudian apa yang dibilang Mas Hatta barusan tentang rebellion, memberontak, tentang kemudian membunuh sunyi dengan melakukan perjalanan. Bagi kita yang kemudian berada di Magelang itu apa namanya? fotonya juga tangan dan itu gambar kaos pertama kali. Ini saya lihat tangannya kan pada itu ini apa itu tahun 9 kaos yang mengatasnamakan Glacial pertama ya begitu. 92 itu foto. 92 belum ada. 91 belum ada. Itu lanjut. Jadi saya itu sebenarnya orangnya asik, tapi udah meninggal di awal tahun kemarin. Asik di sana. Aku sampai mana tadi?